Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal Mayop UD Mawarkul yang merupakan soal UKK paket 4 untuk tahun 2025. Di video kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang bagaimana cara menginput daftar nama akun. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menginput data awal perusahaan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput daftar nama akun ini. Ya, daftar nama akun ini akan kita input, kita masukkan ke dalam aplikasi Mayop. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke tutorial penginputannya ya. Untuk menginput daftar nama akun, di Command Center ini kita pilih menu account, kemudian kita pilih account list. Ya. Kita bagi dua layarnya. Ini adalah tampilan dari keseluruhan akun yang merupakan bawaan dari aplikasi Mayop ya. Ada kelompok aset, liability, equity, income, cost of sale, expense, other income, dan expense ya. Jadi ini adalah tampilan keseluruhannya. Atau kalau kita mau lihat per kelompok akunnya ya, bisa kamu pilih di sini ada aset, liability, equity, income, cost of sale, expense, other income, dan other expense. Ya. Yang pertama kita akan menginput kelompok aset. Ya. Kalau kita lihat di aplikasi Mayop, di sini kelompok asetnya dijadikan satu. Sementara kalau kita lihat di soal, ya, kelompok asetnya dibedakan dua. Ada kelompok current asset dan ada kelompok fixed asset. Nah, karena di soal untuk kelompok aset ada dua subjudul, maka di aplikasi Mayop pun akan kita buat untuk kelompok asetnya menjadi dua subjudul ya, yaitu subjudul current asset dan fixed asset. Caranya kita pilih new. Kemudian karena kita ingin membuat subjudul, maka kita pilih header. Ya. Kemudian untuk akun tipenya aset, akun numbernya kita lihat di sini. Untuk current asset ini kode awalnya 1 dan kode keduanya 1. Maka kita buat di sini 1 strip 1000. Ya. Kemudian untuk akun name-nya kita buat current asset. Ya. Kalau sudah, kita new lagi karena kita ingin membuat kelompok aset yang kedua yaitu fixed asset ya. Kita lihat di sini untuk fixed asset ini kode pertamanya 1, kode keduanya 2. Maka kita buat di sini 1 strip 2000. Kemudian untuk namanya adalah fixed asset. Kemudian kita oke. Ya, sudah ada dua kelompok aset yaitu current asset dan fixed asset. Nah, berikutnya kita akan memindahkan nama-nama akun yang ada di kelompok current asset maupun fixed asset ya. Nah, sekarang kita akan menginput akun-akun yang masuk kategori kelompok current asset ya. Yang pertama di sini cash in bank. Nah, untuk cash in bank ini kita bisa edit dari akun check account ya. Cara mengeditnya kita bisa klik panah ya, atau bisa juga dengan cara kita klik check account ini 2 kali. Kita lihat untuk kode akun cash in bank 1 strip 1100. Satunya sudah ada, berarti di sini tinggal kita buat 1100-nya ya. Kemudian untuk namanya kita buat cash in bank. Kalau sudah kita oke. Ya. Akun cash in bank sudah ada di bawah kelompok current asset. Nah, berikutnya yang kedua petty cash. Untuk petty cash ini kita edit dari akun undeposit fund ya. Kita klik 2 kali untuk undeposit fund. Kita buat di sini kode dari petty cash adalah 1 strip 1200. Kita buat 1200-nya. Kemudian untuk nama akunnya ini kita buat petty cash.
kalau sudah oke. Ya, berikutnya kita akan menginput untuk akun receivable. Nah, untuk akun receivable ini kita edit dari akun trade debtor. Ya, kita buat akun numbernya terlebih dahulu. Untuk akun receivable, ya kode akunnya 1 strip 1300. Kita buat 1300. Kemudian kita enter ya. Kita buat namanya akun receivable. Kalau sudah oke. Berikutnya di sini ada akun allowance ya. Nah, kita akan menginput akun allowance. Untuk akun allowance ini kita akan edit dari akun profession account ya. Kita klik 2 kali. Ingat, karena allowance merupakan kelompok akun receivable, akun tipenya kita edit terlebih dahulu ya. Dari bank menjadi akun receivable. Kemudian kita yes ya. Kemudian untuk akun number dari allowance ini 1 strip 1400. Kita buat 1 strip 1400. Kemudian namanya allowance ya. Kalau sudah kita oke. Berikutnya kita akan menginput akun merchandise inventory ya dengan kode 1 strip 1500. Untuk merchandise inventory ini bisa kita edit dari akun investment ya. Kita pilih investment, akun tipenya kita ubah, jangan bank tapi jadi other current asset. Kemudian kita yes ya. Untuk nomor akunnya adalah 1 strip 1500. Kemudian namanya kita buat merchandise inventory. Kalau sudah oke. Ya. Berikutnya kita akan menginput akun office supply dengan kode 1 strip 1600. Untuk akun office supplies ya, ini kita jangan mengedit dari akun electronic clearing account ya. Karena akun electronic clearing account ini tidak usah kita edit, kita biarkan saja. Kita buat akun baru saja. Caranya kita new ya. Kemudian di sini kita buat kodenya yaitu 1 strip 1600. Kemudian namanya kita buat office supply. Kalau sudah kita new lagi ya untuk menginput prepaid insurance dengan kode 1 strip 1700. Kita buat di sini 1 strip 1700. Kemudian namanya prepaid insurance. Kemudian kita new lagi untuk menginput prepaid rent ya. Kita akan input prepaid rent dengan kode 1 strip 1800. Kita buat di sini 1800. Kemudian namanya adalah prepaid rent ya. Kemudian kita new lagi untuk menginput akun PPN income ya, yang merupakan kelompok current asset terakhir. Kita buat nomornya 1 strip 1900. Kemudian namanya PPN income. Kalau sudah kita oke. Ya. Jadi kelompok current asset sudah kita pindahkan semua. Berikutnya tinggal kelompok fixed asset. Untuk kelompok fixed asset yang pertama, ini ada equipment at cost. Ya, dengan kode 1 strip 2100. Kita buat new lagi. Kemudian kita buat di sini 1 strip 2100. Kita buat namanya equipment at cost. Kalau sudah kita new lagi, untuk membuat akun yang kedua ya untuk kelompok fixed asset yaitu equipment accumulate debt. Kodenya kita buat di sini 12110. Kemudian namanya equipment accumulate debt. Kalau sudah oke. Ya, bisa kamu lihat untuk kelompok current asset dibedakan dua, yaitu current asset dan fixed asset. Kemudian nama-nama akunnya pun sudah kita kelompokkan sesuai dengan kelompok akunnya. Ya. Berikutnya kita akan menginput kelompok liabilities. Kita pilih liabilities. Kalau kita lihat di sini, untuk kelompok liabilities ini ada dua juga ya. Ada current liabilities dan ada long term liabilities. Ya,
Maka di aplikasi Mayop untuk kelompok liability ini kita bedakan menjadi dua kelompok juga. Ya, caranya kita ke new, kemudian ini kita buat header, ya. Kemudian untuk account numbernya kita lihat untuk current liability ini kode keduanya 1, ya. Berarti di sini kita buatnya 2 strip 1000. Kita enter current liabilities untuk nama akunnya, ya. Kita buat di sini. Kalau sudah, kita ke new lagi. Kita akan buat kelompok yang kedua yaitu long term liabilities. Ya. Kita lihat di sini kode keduanya adalah 2. Berarti di sini 2 strip 2000. Kita enter, kita beri nama akunnya long term liabilities. Kalau sudah oke. Ya. Sudah ada 2 kelompok. Nah, kalau sudah kita akan menginput nama akun sesuai dengan kelompoknya. Yang pertama untuk current liabilities, ini akun pertamanya adalah akun payable dengan kode 2 strip 1100. Maka kita buat di sini untuk akun payable ini bisa kita edit dari akun trade creditor, ya. Kita klik 2 kali. Kemudian di sini kita buat kode akun dari akun payable yaitu 2 strip 1100. Kemudian namanya kita buat di sini account payable. Kalau sudah oke. Berikutnya yang kedua, kita akan menginput akun expense payable dengan kode 2 strip 1200. Nah, untuk expense payable ini bisa kita edit dari akun payroll accrual payable, ya. Kita klik 2 kali. Kita buat di sini kodenya 2 strip 1200. Kemudian nama akunnya expense payable. Kalau sudah oke. Ya. Berikutnya kita akan menginput akun income tax payable 21 dengan kode 2 strip 1300. Maka di sini kita pilih new. Kemudian kita buat di sini kodenya 2 strip 1300. Kemudian kita beri namanya income tax payable 21. Kalau sudah kita ke new lagi. Kita akan menginput yang income tax payable 22 dengan kode 2 strip 1400. Kita buat di sini 1400. Kemudian namanya income tax payable 22. Kemudian kita new lagi untuk menginput income tax payable 23, ya, dengan kode 2 strip 1500. Kita buat di sini 2.500. Kemudian namanya income tax payable 23. Kemudian kita new lagi untuk menginput income tax payable 25/29 dengan kode 2 strip 1600. Kita buat 2 strip 1600. Kemudian namanya kita buat di sini, ya. Kemudian kita ke new lagi. Kita akan menginput PPN payable dengan kode 2 strip 1700. Kita buat di sini 2 strip 1700. Kemudian namanya PPN payable, ya. Kemudian kita new lagi untuk menginput kelompok current liabilities yang terakhir, ya, yaitu PPN outcome dengan kode 2 strip 1800. Kita buat di sini 2 strip 1800. Kemudian namanya PPN outcome, ya. Kalau sudah oke. Kelompok current liabilities sudah selesai kita input, ya. Berikutnya kita akan menginput kelompok long term liabilities, ya. Kita lihat di sini untuk long term liabilities hanya ada Bank Mandiri Loan dengan kode 2 strip 2100. Maka kita ke new, ya. Kita buat di sini kodenya 2 strip 2100. Kemudian namanya kita buat di sini Bank Mandiri Loan. Kalau sudah oke. Ya, Bank Mandiri Loan sudah masuk ke dalam kelompok long term liabilities. Kalau sudah, berikutnya kita akan menginput kelompok equity. Ya. Kita ke kelompok equity sekarang. Nah, kalau kita lihat di aplikasi bawaan Mayop, ini sudah ada kelompok equity, ya, ada retained earning, current year earning, dan historical balancing.
Nah, untuk akun-akun bawaan MyHub ini kita biarkan saja. Kita buat yang baru saja ya. Kita pilih new. Kemudian kita buat di sini. Yang pertama untuk Deva Capital. Ini kodenya 3/1100. Kamu buat di sini 3/1100. Namanya Deva Capital. Kemudian kita ke new lagi untuk menginput akun yang kedua yaitu Deva Drawing dengan kode 3/1200. Kita buat di sini 3/1200. Kemudian namanya Deva Drawing. Terakhir di sini ada income summary ya dengan kode 3/1300. Kita buat di sini 3/1300. Kemudian namanya income summary. Kalau sudah oke. Nah, kelompok equity sudah selesai. Berikutnya kita akan ke kelompok revenue ya. Maka kita pilih income di sini. Kita pindahkan saja. Yang pertama untuk akun sales. Akun sales ini kodenya 4/1100. Maka di aplikasi MyHub kita pilih new. Kemudian kita buat di sini 4/1100. Kemudian namanya sales. Kalau sudah kita ke new lagi, kita akan membuat akun sales retur dengan kode 4/1200. Kita buat di sini 4/1200. Kemudian nama akunnya sales retur. Berikutnya ada sales diskon dengan kode 4/1300. Kita ke new lagi, kita buat di sini 4/1300. Kemudian kita buat namanya sales diskon. Kemudian kita new lagi untuk menginput akun track collected ya dengan kode 4/1400. Kita buat di sini 4/1400. Kemudian namanya track collected. Kalau sudah oke. Selesai untuk kelompok income atau revenue. Berikutnya kita akan ke kelompok cost of goods sold atau cost of sale ya. Caranya sama. Yang pertama kita akan menginput akun cost of goods sold dengan kode 5/1100. Maka kita pilih new. Kita buat di sini 5/1100. Kemudian untuk akunnya kita buat cost of goods sold. Lalu new lagi. Kita akan input akun freight paid dengan kode 5/1200. Kita buat di sini 5/1200. Kemudian namanya kita buat di sini freight paid. Kemudian kita ke new lagi, kita akan input akun purchase discount dengan kode 5/1300. Kita buat di sini 5/1300. Kemudian namanya. Kalau sudah oke. Selesai untuk cost of sale atau cost of goods sold. Berikutnya kita akan input untuk kelompok operating expense ya. Caranya kita ke expense. Nah, kita ke expense. Kita lihat di sini ada dua akun bawaan MyHub ya, yaitu wages and salaries dan other employer expense. Untuk wages and salaries ini akan kita edit namanya untuk wages and salaries expense. Sementara untuk other employer expense ini untuk other operating expense ya. Kita akan edit sekarang. Yang pertama untuk wages and salaries ini kita akan edit. Kode akunnya adalah untuk wages and salaries 6/1700. Kita buat 6/1700. Kemudian untuk namanya ini wages and salary expense ya. Kalau sudah kita oke. Nah, berikutnya kita akan mengedit other employer expense ya. Akan kita edit namanya menjadi other operating expense. Kodenya 6/1900. Kita buat di sini 6/1900. Kemudian namanya other operating expense ya. Kalau sudah kita oke. Sudah kita edit ya untuk akun tadi. Berikutnya untuk akun-akun lainnya, ini kita membuat akun baru ya. Caranya kita ke new ya. Yang pertama untuk advertising expense.
advertising expand ini kodenya 6 strip 1000. Kita buat di sini 6 strip 1000. Kemudian namanya advertising expand. Kalau sudah kita new lagi, kita akan membuat akun telepon, internet, and electricity expand ya dengan kode 6 strip 1100. Kita buat di sini 6 strip 1100. Kemudian untuk namanya ya, ini kita edit dulu karena kepanjangan ya. Kita buat telepon, internet and electricity expand ya. Kita copy, kita masukkan di sini namanya. Kalau sudah kita new lagi, kita akan input akun Office Supply Expand dengan kode 6 strip 1200. Kita buat di sini 6 strip 1200. Kemudian nama akunnya Office Supply Expand. Kemudian kita new lagi, kita akan input akun Bad Debt Expand ya dengan kode 6300. Kita buat di sini 6300. Akun name-nya adalah Bad Debt Expand. Kemudian kita new lagi, kita akan buat Depreciation Expand dengan kode 6400. Kita buat di sini 6400. Kemudian namanya Depreciation Expand. Berikutnya Insurance Expand ya. Insurance Expand ini kodenya 6500. Kita new lagi, kita buat 6500. Kemudian kita buat namanya. Kalau udah kita new lagi, kita akan membuat akun Rent Expand dengan kode 6600. Kita buat di sini 1600. Kemudian nama akunnya adalah Rent Expand. Kemudian kita new lagi. Nah, berikutnya kita akan membuat akun terakhir untuk operating expand ya, karena widget and salary expand dan other operating expand tadi sudah. Yaitu kita akan menginput akun maintain expand dengan kode 6 strip 1800. Kita buat di sini 6800. Kemudian namanya maintain expand. Kalau sudah oke. Ya. Selesai sudah untuk penginputan operating expand. Berikutnya untuk kelompok other revenue and gain ya. Kita pilih other income. Kita buat di sini new ya. Kemudian di sini kita lihat nama akunnya adalah interest revenue dengan kode 8 strip 1100. Kita buat di sini 8 strip 1100. Kemudian nama akunnya adalah interest revenue. Kalau sudah kita oke. Ya. Untuk kelompok other income atau other revenue and gain sudah selesai. Berikutnya other expand and loss ya. Kita ke other expand. Kita lihat di sini. Yang pertama akunnya adalah interest expand dengan kode 9 strip 1100. Kita buat di sini, kita pilih new. Kemudian kita buat di sini 9 strip 1100. Kemudian namanya kita buat interest expand. Berikutnya kita ke new lagi. Kita akan menginput akun Bank Sepicak dengan kode 9 strip 1200. 1200 kemudian namanya Bank Sepicak. Terakhir kita akan menginput income tax expand ya dengan kode 9 strip 1300. Maka kita ke new lagi. Kita buat di sini 9 strip 1300. Kemudian nama akunnya. Kalau sudah oke. Ya. Selesai sudah untuk penginputan other expand atau other expand and loss. Jadi kalau kita ingin melihat keseluruhan dari akun yang sudah kita input tadi, kita bisa lihat dari all account. Ya. Kita sudah input semua. Nah, tahap berikutnya setelah kita selesai menginput daftar nama akun ini ke dalam aplikasi Mayop, kita akan men-setting pajak dan membuat link account. Ya. Namun untuk pembahasan tentang setting pajak dan pembuatan link account akan saya bahas di video pembelajaran saya berikutnya. Ya. Kalau sudah ini kita close.
Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.